Oke, saudara-saudaraku, saya akan memberikan tanggapan tentang pernyataan Pendeta MYM yang mengatakan bahwa KKR yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan itu sesat. Nah, saya mendengar pernyataan itu melalui YouTube dia. Kalau saudara buka di YouTube ini, saudara akan dengarkan pernyataan dia. Dan karena itu, saya ketika menyaksikan YouTube ini dan sampai pada pernyataan itu, saya tersentak kaget. Kenapa dia mengatakan demikian? Apakah dia memiliki sebuah kesimpulan yang utuh tentang pelayanan itu di mata Tuhan itu seperti ini? Dan yang lain, pemahamannya itu tidak bisa diakui atau tidak bisa diterima oleh Tuhan atau tidak alkitabiah. Bahkan dengan kata lain dapat disebut sebagai pelayanan yang sesat. Nah, sebelum kita masuk dalam tanggapan saya rindu supaya saudara subscribe, ya, tekan tombol lonceng yang ada, dan kemudian saudara komentar, tapi komentar dengan sopan, ya, tidak menyerang. Sekalipun saya memberikan tanggapan, saudara mendengarkan tanggapan saya, jangan kemudian membuat sebuah kesimpulan dan ketik atau komentar dengan emosi. Jangan, komentar dengan kata-kata yang bijaksana, yang menunjukkan bahwa saudara adalah komentator yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan ciptakan dosa bagi saudara sendiri. Lalu kemudian saudara boleh bagikan video ini kepada siapa saja, supaya mereka juga boleh belajar, ya, memahami bahwa hamba-hamba Tuhan yang sudah muncul di YouTube ini masing-masing memberikan tanggapannya tentang Alkitab dan juga pelayanan kekristenan di bangsa atau di dunia ini. Nah, saudaraku yang terkasih, kita percaya bahwa pelayanan itu yang dapat menguji seutuhnya adalah Kristus itu sendiri, kepala dari tubuh Kristus. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, saya rindu saudara menyaksikan video ini sampai selesai, supaya saudara mendapatkan pemahaman yang baik. Nah, untuk Pendeta MYM, ketika saya mendengarkan video itu dan saya memikirkan pernyataan Pak MYM, saya membuat beberapa kesimpulan tentang Anda dan tentang pengajaran Anda. Yang pertama, tentang Anda sendiri. Ketika membuat pernyataan bahwa KKR yang dilakukan itu sesat, saya melihat secara spirit, jiwa Anda tidak mengalami kestabilan dalam mengucapkan itu. Sehingga saya menilai itu sebagai emosional. Perkataan-perkataan emosional. Yang kedua, secara jiwa Anda tidak berpikir lebih dahulu untuk mengungkapkan pernyataan itu. Anda spontan mengeluarkan itu dan mungkin Anda akan merasa bahwa itu benar menurut Anda. Tetapi perlu diingat bahwa setiap orang yang muncul di media itu dinilai semua orang. Pendeta muncul dinilai pendeta lain. Pendeta muncul dinilai jemaat. Pendeta muncul dinilai umat beragama lain. Bahkan pemerintah di bangsa kita juga menilai. Siapapun akan menilai kita. Perkataan atau pengajaran apapun juga dinilai. Diuji. Nah, karena itu kita yang muncul di media, saya mau sampaikan bahwa kita tidak punya keyakinan yang kokoh bahwa kita ini benar. Tidak boleh. Nah, karena itu saya mau sampaikan bahwa Pak MYM waktu mengucapkan itu terlalu terburu-buru. Yang ketiga, Pak MYM tidak menganalisa secara benar tentang nubuatan firman yang masih berlaku, terutama tentang peran Roh Kudus dan karunia-karunia. Itu yang ketiga. Yang keempat, Pak Pendeta MYM tidak melihat dari buah-buah pelayanan yang dilakukan oleh pengkhotbah KKR di bangsa-bangsa.
Dan kalaupun saudara melihat pelayanan mereka dan buah-buahnya, saudara tetap kekeh mempertahankan bahwa mereka sesat, itu menunjukkan bahwa saudara tidak mau mengakui pekerjaan Tuhan yang luas di bangsa ini atau di bangsa-bangsa. Itu yang keempat. Yang kelima, bahwa saudara memiliki pemahaman yang sempit tentang Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin secara teologi saudara adalah pengajar. Pengajar yang mengajarkan tentang teologi sistematika. Dan mungkin mata kuliah lainnya. Oke, saya akui, saya juga menyaksikan video-video saudara. Dan saya akui cara mengkaji firman, ya, menerangkan, mengekspos firman dari ayat ke ayat, saya akui. Saya juga dapat ilmu dari video-video itu. Tetapi perkara-perkara seperti ini, saya mau sampaikan, di teologi yang Bapak ajarkan, saya yakin Bapak tidak mengajarkan tentang pelayanan KKR, Bapak tidak mengajarkan tentang kesembuhan ilahi, Bapak tidak mengajarkan tentang efek baik daripada pelayanan KKR, Bapak tidak mengajarkan tentang dampak baik daripada orang-orang yang diselamatkan dari KKR itu. Orang-orang yang dilepaskan yang terikat dari kuasa kegelapan melalui pelayanan KKR itu. Bapak tidak mengajarkan karena memang tidak ada mata kuliah tentang pelayanan pelepasan, tentang pelayanan KKR, tidak ada. Nah, ketika Bapak mengucapkan kata-kata itu, saya mau sampaikan bahwa Bapak tidak masuk di dalam pelayanan yang realistis, yang nyata. Saya tidak tahu apakah Bapak pernah melakukan KKR. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, saya mau sampaikan, Bapak terlalu mudah untuk membuat kesimpulan bahwa semua pembicara KKR itu sesat. Dan yang lebih mengerikan adalah Bapak mengatakan bahwa para pembicara-pembicara itu akan tiba waktunya menerima murka Tuhan. Saya sedikit geli mendengar perkataan itu. Jujur saya mau sampaikan bahwa Bapak mengambil posisi untuk menentukan mana yang akan dihukum, mana yang akan diselamatkan. Karena itu saya mau sampaikan, Bapak jangan terburu-buru membuat pernyataan. Kalau bisa bikin pengajaran, tapi pengajaran pun juga diuji dengan pemahaman hamba-hamba Tuhan lain. Jangan memiliki pemahaman sendiri. Karena di Indonesia, bahkan di dunia, dosen teologi itu jutaan. Masing-masing memiliki pemahaman sendiri. Tetapi ada juga yang nyambung. Nah, kita perlu tahu juga bahwa Roh Kudus punya peran untuk memberikan pencerahan kepada jemaat, umat Tuhan, kepada pendeta-pendeta. Pembicara sebuah acara KKR juga memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dia tahu mana yang benar, mana yang sesat. Kalau cuma salah mengajar saja, salah menyampaikan khotbah, itu bagian daripada kekeliruan, itu tidak masalah, masih bisa dimaklumi. Salah mengajar saja, tetapi dia sadari itu salah. Itu bukan penyesatan. Nah, tanggapan saya terakhir untuk Bapak. Coba pikirkan. Apa yang dialami oleh orang-orang yang dilepaskan dari kuasa kegelapan ketika KKR berlangsung yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan pembicara KKR. Apakah Bapak sudah mendengar secara langsung kesaksian hidup mereka? Apakah Bapak sudah pernah mendengar bahwa mereka dilepaskan melalui KKR itu? Apakah Bapak pernah mendengar mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu KKR itu berlangsung? Firman diberitakan mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, saya rasa tidak boleh buru-buru untuk membuat pernyataan. Karena membuat pernyataan tanpa berpikir
cermat atau bijak lebih dahulu, itu adalah sebuah tindakan yang bodoh. Karena menurut saya, orang pintar, orang bijak, orang terdidik, atau orang berpendidikan tinggi akan menimbang dengan benar. Jadi menurut saya Bapak keliru menyampaikan pernyataan itu. Saya harap Bapak harus menjaga lidah supaya tidak mudah mengatakan kata-kata yang tidak perlu, tidak penting, dan sangat tidak alkitabiah. Saya percaya Bapak punya hati yang baik juga untuk mengajar kebenaran, tetapi saya berharap Bapak punya hati yang baik juga untuk mengakui pekerjaan Tuhan di kalangan tubuh Kristus. Berbeda-beda anggota, berbeda-beda karunia, berbeda-beda panggilan pelayanannya, tetapi satu Tuhan, satu roh, satu iman kepada Kristus Yesus adalah Tuhan. Ini bukan waktu penghakiman, ini waktu anugerah pemberitaan firman, pengajaran. Memang dalam waktu pemberitaan firman, pengajaran apapun yang bersumber dari firman, tidak semua yang kita ajarkan itu sempurna. Tidak ada seorang pembicara KKR sempurna menyampaikan firman. Karena firman itulah yang sempurna. Kita tidak sempurna menyampaikannya. Yang penting kita punya kesadaran bahwa kita memiliki kelemahan dalam menyampaikan kebenaran. Jangan mempertahankan kebenaran diri sendiri seolah-olah itu adalah kebenaran Tuhan atau kebenaran firman. Jangan. Pertahankan kebenaran firman yang membenarkan kita, bukan kebenaran kita yang mendukung firman. Tidak. Itu saja. Tuhan Yesus berkati Pak Pendeta MYM.